Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah hari ini ya, pertemuan ke-14 ya. Jadi kita masih kurang satu. Habis ini nanti kuliah ke-15 itu tentang penyelesaian sengketa pers. Hari ini kita akan membahas, akan mengulas tentang kode etik jurnalistik. Oke, saya akan share screen dulu ya. Pertemuan ke-14 ini kita lihat ada 59 ya. Jadi pertemuan ke-14 ini kita akan membahas tentang kode etik jurnalistik dan organisasi wartawan. Kita akan bicara tentang arti dan sejarah munculnya kode etik, kemudian fungsinya kode etik itu apa ya, kemudian pelanggaran kode etik, dan terakhir nanti bicara tentang organisasi wartawan. Jadi ini ada 4 nih, cukup banyak bahan kita. Kita mulai ya, bahwa organisasi wartawan itu nanti akan kita bicarakan di akhir pertemuan ya. Kita akan lanjut dulu tentang arti dan sejarah munculnya kode etik, ya, kemudian fungsinya nanti apa. Ya. Oke, kita lihat seperti biasa bahwa tujuan pembelajaran dari pertemuan ke-14 ini, mahasiswa akan kita bawa agar mengerti, memahami, mampu menjelaskan tentang fungsi kode etik jurnalistik. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dan memberi contoh pelanggaran kode etik. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan berbagai organisasi pers yang ada saat ini. Nah, pengertian kode etik akan kita bahas dulu, apa itu kode etik dan apa itu jurnalistik. Kalau kita melihat bahwa kode etik itu sama dengan sandi. Nah, kata ini diambil dari bahasa Inggris kode, dan etik adalah perilaku. Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etik adalah kumpulan asas yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan dalam bahasa Yunani, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang memiliki arti watak atau moral. Sementara jurnalistik adalah istilah yang menyangkut kewartawanan dan bersurat kabaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kode etik jurnalistik itu adalah sebuah sandi, aturan-aturan, ya, sandi atau aturan-aturan yang telah diterapkan mengenai akhlak atau etika terhadap wartawan sebagai objeknya, sebagai pelakunya, sehingga arti kode etik jurnalistik itu adalah merupakan sebuah aturan yang diterapkan kepada para wartawan dengan tujuan mengatur tingkah laku setiap wartawan agar menjadi lebih baik dan sesuai dengan aturan undang-undang yang telah diterapkan. Ya, itu tujuannya. Ya. Nah, awal pembentukannya kode etik itu bukan diciptakan oleh pemerintah. Berdasarkan beberapa buku referen yang saya pelajari ya, kode etik pertama kali itu disusun atas inisiatif organisasi wartawan yang kalau di Indonesia itu ada 26 organisasi ya, itu mendeklarasikan di Bandung ya untuk memajukan jurnalisme di era kebebasan pers ini ya. Nah, semakin lama kode etik itu semakin diakui, kemudian diterapkan. Nah, kode etik biasa sering disebut dengan nama himpunan atau kumpulan etika. Jadi itu nama lain ya, kumpulan etika itu. Nah, KEWI itu adalah kode etik jurnalistik ya. Kode etik jurnalistik atau KEWI atau kode etik wartawan Indonesia atau KEWI ya. Jadi di Indonesia itu banyak, nanti di akhir akan saya jelaskan beberapa organisasi wartawan, tapi ini sebelum
sebelumnya saya kutip sedikit ya. Mungkin sebelumnya dalam perkuliahan yang lalu kita singgung awal mula penerapan kode etik ya. Jadi kode etik itu kan diciptakan oleh 26 organisasi pada tahun 1999 dan pembentukan aturan tersebut untuk memajukan jurnalisme di era kebebasan pers ini. Ya, kalau nggak ada aturannya nanti semaunya wartawan itu. Karena itu 26 organisasi itu membentuk kesepakatan untuk mengatur etika atau tingkah laku wartawan yang dikenal dengan Kode Etik Wartawan Indonesia. Nah, selain KEWI itu nanti ada Kode Etik PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Nah, 26 organisasi wartawan tadi sadar bahwa tindakan negatif yang dilakukan selama menjalankan kegiatan jurnalistik itu pasti muncul ya. Ada tindakan yang kadang-kadang di luar kontrol ya. Untuk mengatasi hal tersebut, kemudian beberapa organisasi tadi membentuk sebuah aturan yang mengontrol setiap pergerakan, setiap tindakan mereka itu, sehingga tidak seenaknya mereka itu bertindak dalam menjalankan profesi jurnalistik. Ya. Nah, aturan-aturan yang telah dibuat oleh organisasi wartawan di Indonesia setelah reformasi tahun 1999 itu antara lain ya isinya ini. Jadi wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memberi informasi yang benar. Ya, maksudnya apa? Harapan dari ketentuan ini agar wartawan itu memberikan informasi yang benar sesuai fakta dan bukan rekayasa. Jadi kalau wartawan Indonesia tadi mencari berita itu harus yang benar-benar terjadi. Itu artinya adalah fakta dan bukan sebuah rekayasa. Itu yang utama. Kemudian yang kedua, wartawan Indonesia itu menempuh tata cara yang etis untuk memberi informasi dan menyiarkannya. Jadi wartawan itu dituntut untuk memberikan informasi yang dengan cara yang benar, yaitu memberi informasi secara langsung di tempat kejadian perkara atau TKP, ya, bukan hasil meniru atau bukan hasil rekayasa, ya, seperti itu, ya. Pernah di tahun 2007 itu wartawan yang bertugas di Kediri itu ya melaporkan gempa dan melaporkan meletusnya Gunung Kelut, tapi gambarnya tidak sesuai dengan fakta. Nah, ini pernah terjadi itu ya. Nah, ini tidak boleh ya, karena tidak menempuh tata caranya itu dengan baik ya, dengan etis. Oke. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah. Ya, kemudian tidak mencampur adukan antara fakta dan opini, harus berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiasi. Jadi kalau ada informasi misalnya di Uniska terjadi unjuk rasa, maka wartawan harus datang untuk mengeceknya itu, untuk meneliti itu ya apakah benar informasi itu. Jadi selalu mengecek ke lapangan, karena itu wartawan selalu ada di lapangan ketika terjadi berita-berita, ya mereka ini memang mengecek ya, misalnya ke KPK ada misalnya pemeriksaan seseorang, maka wartawan datang ke KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dan sebagainya itu ya. Kemudian yang keempat, wartawan tidak menyiarkan informasi secara dusta. Nah, ini tidak boleh ya menyiarkan ya berita bohong, dusta. Kemudian sadis dan cabul ya. Misalnya sadis itu misalnya ya korban berdarah ya, itu masuk ke sadis ya, tidak boleh ya. Berkaitan dengan tindak kekerasan asusila, ini misalnya kayak cabul ya, pemerkosaan ya, itu tidak boleh menyebutkan identitas korban ya, misalnya harus disamarkan namanya Bunga misalnya gitu ya, maupun pelaku kejahatan asusila yang itu tidak boleh ya di identitasnya disebutkan, harus disamarkan ya,
itu kode etiknya seperti itu. Mungkin ya contoh lagi ketika seseorang melakukan kejahatan lalu akan dimasukkan ke sel penjara. Nah, biasanya proses tersebut para wartawan akan mengambil gambar untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa ini loh pelakunya, pelaku kejahatannya ini loh yang telah melakukan kejahatan misalnya. Karena para wartawan telah terikat oleh kode etik profesi, ya kita lihat ketika pengambilan gambar, kemudian diblurkan atau misalnya ini ditutup hitam seperti itu ya, dikaburkan, yaitu itu memenuhi kode etiknya seperti itu ya. Kemudian yang kelima, wartawan Indonesia tidak menerima suap dan menyalahgunakan profesi. Maksudnya gimana? Ya kita tidak boleh, misalnya kita sebagai wartawan datang ke institusi, misalnya ke Fakultas Hukum. Kemudian jangan ditulis ya ini loh ada uang transportnya. Nah ini uang seperti ini namanya uang suap ya, tidak boleh menulis berita tapi mendapat imbalannya, ini nggak boleh ya. Kemudian wartawan Indonesia memiliki hak tolak. Hak tolak itu adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada wartawan untuk menolak menyebutkan sumber berita. Jadi misalnya wartawan ini menulis misalnya di institusi A ini misalnya ya itu ada kasus korupsi, kemudian di institusi A itu ada sumbernya itu C ini ngomong, kemudian wartawan ini menuliskan sumber dari C itu. Nah, kemudian besok dimuat di surat kabar. Nah, di surat kabar itu si wartawan mengatakan dalam pemberitaan itu tidak disebutkan nama lengkap dari sumber itu, tetapi hanya disebutkan sumber. Menurut sumber, institusi A telah melakukan A, B, C, D, F, G, I, J, sehingga kemudian ketika wartawan ini ditanya, ya misalnya siapa ini C, maka si wartawan ini memiliki hak tolak, ya. Hak tolak, tidak boleh untuk menyebutkan sumber itu tadi, sehingga kalau kita ketemu dengan wartawan, kita juga bisa loh ngomong, saya ada informasi, tapi jangan sebut namaku ya. Nah ini kalau sudah seperti ini, kemudian tanggung jawabnya diambil alih oleh wartawan itu. Nah karena apa? Karena wartawan itu tadi yang memenuhi kode etik yang ke-6 ini, sehingga ketika misalnya pada suatu saat dijadikan saksi, kemudian untuk menjadi misalnya narasumber atau dijadikan apa gitu, wartawan ini bisa saja mengatakan saya punya hak tolak ya untuk tidak menyebutkan sumber itu. Nah, kemudian menghargai ketentuan embargo, jadi pelarangan menyiarkan berita sebelum waktu yang telah ditentukan, yaitu namanya embargo ya. Kemudian informasi latar belakang serta off the record. Off the record itu misalnya seperti ini, saudara-saudara. Jadi kalau kita sebagai narasumber ya, misalnya didatangi wartawan. Kemudian wartawan ini kita ajak omong-omong, Mas, ini sebenarnya kejadiannya adalah begini. Tapi ini off the record ya. Off the record itu apa yang disampaikan oleh sumber berita itu tidak boleh dimuat dalam surat kabar. Itu namanya off the record. Nah, kalau sumber berita sudah ngomong off the record, maka wartawan itu tidak boleh memberitakan. Kalau besok memberitakan bagaimana? Berarti melanggar kode etik. Seperti itu ya. Bisa dia nanti dikatakan wartawan yang tidak kompeten. Karena itu bisa saja nanti institusinya itu memperingatkan dengan keras sehingga melepas ya profesi itu dari institusinya itu ya. Kemudian yang ketujuh, wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan, meralat ya kekeliruan dalam berita yang dilakukan serta melayani jawab. Jadi wartawan Indonesia itu kalau memberitakan kan ada kadang keliru ya, namanya misalnya Arifin ditulis
misalnya tambang, misalnya seperti itu, maka itu bisa dibenarkan dan harus melayani hak jawab. Hak jawab itu adalah hak yang diberikan oleh konsumen pers atau konsumen surat kabar atau konsumen media massa ya. Itu hak jawab. Jadi kalau ada berita yang salah maka kemudian harus harus dijawab ya, maksud saya Wartawan Indonesia tadi harus melayani hak jawab itu ya, ditulis dalam berita yang sama di halaman yang sama ya. Kalau salah dicabut, kemudian dilakukan jawaban terhadap berita yang keliru itu tadi dalam surat kabar yang sama. Itu namanya adalah hak jawab. Juga ada hak koreksi ya, nanti selain hak jawab. Hak koreksi itu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada konsumen pers ya, penerima pers untuk mengkoreksi berita. Siapapun ya boleh mengkoreksi. Kalau hak jawab itu hanya yang bersangkutan. Nah, bedanya di situ ya. Yang bersangkutan yang terkait dengan berita itu bisa misalnya Jalan Tiongkok itu ada loh kemarin kejadian A, B, C, D, E, F. Nah, tapi ternyata ditulis bahwa kejadian A, B, C, D, E, F ada di Jalan Imam Bonjol. Misalnya seperti itu, itu bisa dikoreksi oleh siapapun. Ya, itu. Tapi kalau hak jawab itu adalah yang bersangkutan langsung. Kalau hak tolak, itu wartawan tadi memiliki hak untuk menolak menjadi misalnya memaparkan seperti itu peraturan-peraturan kode etik para wartawan ya, yang kita ketahui yang dirumuskan oleh KEWI ya. Nanti di bawah akan saya jelaskan lagi sanksinya kayak apa ya, kemudian organisasinya apa saja. Oke, kita lanjut dulu. Nah, Pasal 7 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 tentang pers menerangkan wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Karena itu kemudian, nah ini ya untuk menindaklanjuti mengenai kode etik jurnalistik ini di pasal 7 angka 2 Undang-Undang Nomor 40, maka Dewan Pers mengeluarkan peraturan Dewan Pers nomor 6 ya. Saat ini nomor 6 peraturan Dewan Pers tahun 2008 ya, angka 5 Romawi tentang pengesahan surat keputusan Dewan Pers nomor 03 SK ya, DP ya Romawi 3 2006 tentang kode etik jurnalistik sebagai peraturan Dewan Pers. Nah, kemarin sudah saya jelaskan Dewan Pers itu apa ya. Kita tinggal melanjutkan hari ini. Dalam lampiran peraturan Dewan Pers tersebut dikatakan ya, kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ya. Deklarasi Hak Asasi ya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Kemerdekaan pers ialah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi ya, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam mewujudkan kemerdekaan pers. Jadi wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Nah, dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers tadi menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu, pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers tadi dan memenuhi hak publik memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi ya,
sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, Wartawan Indonesia menetapkan dan kemudian menaati kode etik jurnalistik atau yang dikenal dengan KEJ. Oke. Nah, kode etik jurnalistik tadi dirumuskan oleh Persatuan Wartawan Indonesia. Jadi yang tadi itu adalah KEWI, Kode Etik Wartawan Indonesia, itu dirumuskan oleh 26 organisasi ya, wartawan di Indonesia dibantu setelah 99. Nah, yang ini adalah Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI ya. Nanti ada beberapa pasal, ini akan saya jelaskan. Yang pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikat buruk. Nah, apa penafsirannya? Pasal ini menguraikan yang pertama independen. Jadi wartawan itu dalam memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers. Jadi wartawan itu sebenarnya adalah profesional, dia independen. Profesional itu dalam bekerja tidak bisa dicampuri siapapun, dan profesional itu harus ya sebelum masuk ke dunia profesional itu harus berpendidikan tinggi dan memiliki kompetensi. Nah, sekarang ada PWI ini ya selalu melakukan tes untuk supaya wartawan di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia itu memiliki kompetensi. Ini terus-menerus dilakukan supaya nanti tidak keliru dalam memberitakannya. Ya. Oke, kemudian penafsiran kode etik yang pasal 1 ini, yang poin B, akurat ya. Berarti bisa dipercaya kebenarannya, ya berita yang disampaikan itu sesuai dengan kondisi yang nyata, yang benar-benar terjadi, kondisi objektif di lapangan. Ya. Jadi kadang-kadang apa yang diberitakan di televisi itu sama dengan yang diberitakan dengan yang sesungguhnya. Nah, ini saudara-saudara harus sekarang ini harus mulai jeli untuk menyaring ya berita-berita di media sosial ya, karena sekarang banyak sekali berita-berita media sosial yang hoax ya, yang tidak sesuai dengan keadaan objektif ketika peristiwa itu terjadi. Misalnya pengeboman di tempat A, gambar-gambarnya mengerikan misalnya. Gambar-gambarnya tidak sesuai dengan yang terjadi hari ini. Nah, itu harus dicermati. Kalau wartawan yang tergabung dari PWI tidak boleh menyiarkan kondisi yang tidak objektif itu. Oke. Kemudian yang penafsiran C ya, masih pasal 1, itu harus berimbang ya. Berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Misalnya seperti ini. Di Fakultas Hukum misalnya seperti itu ya. Terjadi misalnya huru hara. Nah, itu ada unjuk rasa misalnya seperti itu. Maka ada pemberitaan. Nah, berita ini harus berimbang. Yang berunjuk rasa juga diwawancarai, yang diunjuk rasa juga diwawancarai. Jadi kedua belah pihak ya. Kalau meliput di pengadilan, di situ ada hakim, kemudian ada yang didakwa itu yang terdakwa, kemudian ada penasihat hukum ya. Itu harus diwawancari semua, hakimnya, terdakwanya, penasihat hukumnya, supaya berimbang ya. Kemudian tidak beritikat buruk, itu berarti tidak ada niat secara sengaja untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Jadi wartawan itu tidak boleh awas, tak balas, tak tulis di koran saya, itu enggak boleh ya. Itu akan menimbulkan kerugian pihak lain karena iktikadnya itu sudah buruk ya untuk balas dendam. Ini tidak boleh, ini diatur di pasal 1 itu ya. Kemudian sanksi apa yang diberikan terhadap
pelanggar. Nah ini, sanksi terhadap pelanggar kode etik jurnalistik ditindaklanjuti oleh lembaga namanya Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, sanksinya apa? Ini. Satu, peringatan biasa. Ya, dilakukan apabila ada anggota dari pers atau perusahaan pers atau jurnalis yang melanggar kode etik. Ya, pertama kali. Kalau dalam istilah sanksi biasa disebut peringatan teguran oleh lembaga PWI. Jadi ada peringatan biasa. Ya. Diperingatkan secara biasa, kok masih melakukan pelanggaran? Nah, peringatan kedua ini keras. Peringatan tingkat kedua adalah peringatan yang sifatnya keras. Keras di sini bukan berarti penganiayaan bentuk fisik, ya, tetapi teguran yang lebih menimbulkan efek jera. Bisa ditegur secara langsung maupun lewat sesuatu yang tujuannya memberikan efek jera bagi pelanggar. Misalnya, kamu melanggar kode etik di pasal 1 karena kamu mengunggah berita yang tidak sesuai dengan fakta. Sudah saya peringatkan, peringatan pertama, kok sekarang melakukan lagi? Nah, ini peringatan keras. Kemudian kok masih lagi melakukan itu pelanggaran kode etik, ya, maka bisa ada yang disebut dengan skorsing, ya, skorsing. Nah, ini peringatan terakhir dari Persatuan Wartawan Indonesia adalah skorsing, yaitu memberhentikan untuk sementara waktu, ya. Jadi 2 tahun paling lama di skorsing, nggak boleh menulis, nggak boleh menyiarkan berita, ya kalau TV ya nggak boleh meliput, ya nggak boleh, ya. Nah, kemudian kalau memang itu semua sudah dilakukan, kok pers tadi tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran nggak sesuai, maka kita sebagai masyarakat ya bisa mengembargo. Mengembargo itu kita tidak membaca, tidak mengakses gitu ya. Jadi kita sudah stop. Kita tidak berlangganan misalnya karena surat kabar A ini selalu melanggar kode etik. Nah, ini bisa dilakukan oleh masyarakat namanya embargo ini ya. Oke, itu ya. Kemudian apa fungsi kode etik jurnalistik ya? Fungsinya satu sebagai alat kontrol sosial. Maksudnya kalau akan terjadi misalnya di institusi itu biasanya melakukan pelanggaran atau melenceng dari tugasnya. Misalnya desa ya, desa A misalnya gitu. Biasanya kalau tidak ada pers, tidak ada wartawan itu kan dia menggunakan anggaran seenaknya. Ya. Kemudian kalau ada pers datang di situ, jangan ada wartawan, kita harus sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini namanya kontrol sosial. Jadi pers itu bisa menghentikan ya penyimpangan-penyimpangan, tapi itu sifatnya tidak langgeng, hanya sementara ya karena kontrol itu menghentikan sebentar. Nah, ini kalau lembaganya misalnya pemerintahan kabupaten, pemerintahan kota sama, ketika ada pers yang di situ yang benar-benar independen, maka lembaga itu akan menghentikan sebentar ya pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Seperti itu ya kontrol sosial. Kemudian yang kedua sebagai alat pencegah adanya campur tangan pihak lain. Jadi supaya tidak ada campur tangan pihak lain itu maka kode etik tadi harus diberlakukan ya. Nah, ini tadi yang kita maksudkan di fungsi yang pertama itu ya jadi pengendali atau yang saya jelaskan tadi sama ya, kode etik itu fungsinya pengendali hubungan baik antara masyarakat dengan jurnalis ya, untuk para jurnalis untuk menciptakan solidaritas yang tinggi terhadap masyarakat. Kemudian masyarakat berhak mengajukan atau memberikan inisiatif melalui media pers, bisa berupa kritikan kepada pemerintah. Ya, oleh karena itu rasa solidaritas harus ditanamkan setinggi-tingginya. Nah, misalnya seperti ini. Di area yang tidak boleh parkir misalnya. Kemudian kita unggah di radio secara live misalnya seperti itu. Maka
kemudian aparat akan datang untuk menertibkan ya larangan area untuk parkir yang di situ diparkir untuk mobil-mobil yang parkir di area larangan. Maka ketika wartawan tadi mengunggah, nah itu aparat akan segera bertindak, misalnya seperti itu ya. Oke. Jadi kemudian lanjut fungsi kode etik sebagai kontrol sosial itu juga mengarah kepada pemberitaan yang disiarkan oleh jurnalis. Ya, jurnalis diharuskan untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, sekaligus memberikan pengajaran kepada masyarakat tentang sesuatu yang dilarang, sesuatu hal yang boleh yang dilakukan dalam kehidupan. Jadi sebagai fungsi edukasi pendidikan di situ ya. Nah, ini di negara-negara berkembang seperti di negara kita itu fungsi ini kurang diterapkan ya. Kenyataannya ketika pas memberikan informasi mengenai tindak kejahatan ya, masyarakat tidak menghindari, tapi kita melihat justru dijadikan contoh. Nah, supaya tidak terjadi, maka ini harapan kita ya masyarakat juga harus tingkatkan pengetahuannya. Nah, oke, kita lihat lain lagi ya. Kemudian sebagai alat pencegah adanya campur tangan pihak lain. Dengan adanya pers, tidaknya proses kegiatan atau kebijakan yang dilakukan pemerintah itu tadi ya bisa di tingkat desa, kabupaten, ya kemudian di tingkat apa namanya eksekutif atau yudikatif atau legislatif itu dilaksanakan dengan terbuka, transparan, dan dapat disaksikan oleh masyarakat luas sehingga bentuk penyelewengan bisa diminimalisir. Ini kontrol sosial itu seperti ini. Jadi kalau kita melihat wartawan-wartawan kok banyak toh Pak di pengadilan. Nah ini supaya pengadilan itu tidak melakukan penyelewengan dalam memutus perkara, misalnya seperti itu. Kok banyak toh Pak wartawan-wartawan yang ada di pemerintahan, di pemerintah kota, misalnya tiap hari ada di situ. Nah ini Watanis bisa melakukan kontrol di situ itu supaya tidak terjadi penyelewengan di pemerintahan atau eksekutif ya. Jadi di tiap-tiap apa namanya lembaga itu pasti ada pengawasnya. Nah, wartawan itu juga berfungsi nanti sebagai mengawasi itu supaya tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan supaya diminimalisir. Nah, banyak sekali tindak penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap suatu kebijakan. Nah, dengan adanya pers itu bisa dicegah, ya. Nah, lalu bagaimana kode etik itu difungsikan dalam hal untuk pencegahan ini? Nah, inilah fungsinya. Kemudian kode etik jurnalistik itu supaya si wartawan itu ya tidak menyalahgunakan profesinya itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, salah satu manfaat terbesarnya penyiaran tadi, pemberitahuan berita secara fakta, ya jelas dan terbukti kebenarannya, itu tadi ya kan di pasal tadi saya jelaskan supaya memberitakan sesuai dengan fakta. Nah ini kalau sesuai dengan fakta maka manfaatnya akan sangat besar sekali sebagai kontrol sosial supaya tidak terjadi penyelewengan di institusi atau lembaga. Nah, manfaat lain dari kode etik adalah menjamin solidaritas dan kolegialitas antar anggota untuk saling menghormati. Ya, kemudian mewajibkan setiap anggota pers untuk mengutamakan kepentingan pelayanan terhadap masyarakat umum atau publik. Jadi kita apa namanya lebih cenderung untuk memikirkan kepentingan publik atau kepentingan umum. Kemudian menuntut para anggota pers agar memberikan informasi secara terbuka dan transparan atau apa adanya, ya seperti itu. Nah,
Ini yang saya jelaskan tadi di pasal 1, kemudian ini filosofinya ya di Persatuan Wartawan Indonesia tadi. Jadi kenapa muncul kode etik jurnalistik KIJ PWI tadi. Nah ini ya bahwa sesungguhnya salah satu perwujudan kemerdekaan negara Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan ya yang diamanatkan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh sebab itu, maka kemerdekaan pers wajib dihormati oleh semua pihak, mengingat negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, ya, sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, seluruh wartawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, mematuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Maka atas dasar itu tadi, demi tegaknya harkat martabat integritas dan mutu kewartaan Indonesia serta bertumbuh pada kepercayaan masyarakat, Persatuan Indonesia PWI sebagai organisasi yang berdiri tahun 46 di Indonesia, kemudian menetapkan kode etik jurnalistik yang harus ditaati oleh seluruh wartawan Indonesia. Itu latar belakang munculnya kode etik jurnalistik atau KIJ yang dirumuskan oleh Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, ini ya bab satunya. Jadi nanti ada beberapa pasal ini yang kepribadian dan integritas. Ya, jadi wartawan Indonesia itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kesatria, menjunjung harkat martabat manusia dan lingkungannya, mengabdi kepentingan bangsa dan negara, serta terpercaya dalam mengemban profesinya. Ya, ini harus itu. Nah, pasal 2, wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab ya dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik. Jadi menuliskan karya jurnalistik itu si wartawan punya feeling ya, ini pantas atau enggak ya. Apakah ini membahayakan keselamatan keamanan negara, apakah ini membahayakan persatuan bangsa, atau ini menyinggung perasaan agama, kepercayaan, keyakinan, golongan yang dilindungi undang-undang. Karena itu ketika terjadi konflik antar agama, wartawan itu tidak boleh menuliskan misalnya agama A berkonflik dengan agama B, tidak boleh ya seperti itu. Nah ini sebagai wartawan harus bisa mempertimbangkan itu ya. Oke, atau suku ya. Jadi di situ ada syarat suku, ras dan agama yang harus dipertimbangkan ketika wartawan itu akan menuliskan berita. Pasal 3, wartawan Indonesia itu tidak boleh menyiarkan karya jurnalistik ya yang menyesatkan atau membuat faktanya itu berbalik, apalagi fitnah ya, kemudian barang-barang yang cabul, yang sensasional, yang nggak boleh ya. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Pasal 4, wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi objektivitas. Tadi sudah saya jelaskan yang dimaksud imbalan itu apa ya. Bab 2, cara pemberitaan dan menyatakan pendapat. Pasal 5, wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang, adil, mengutamakan kecermatan, serta tidak mencampur adukan kepentingan pribadi dengan kepentingan publik ya. Oke, itu tadi sudah jelaskan yang berimbang itu yang kayak apa. Karya jurnalistik berisi interpretasi dan opini wartawan ya agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya. Kalau kita membuat opini ya, menuliskannya ya, opini itu atas pemikiran kita sendiri ya. Kemudian kita tulis dalam bentuk artikel biasanya atau makalah, kemudian kita tulis di koran itu biasanya ada rubrik atau halaman khusus tentang opini. Nah, di situ kita tuliskan nama jelas kita.
Berbeda dengan berita. Kalau berita kan berdasarkan fakta. Kalau opini berdasarkan gagasan kita. Berbeda ya. Nah, pasal 6 wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik, tulisan, suara dan gambar yang merugikan nama baik seseorang. Ya, misalnya itu gini ya. Itu menyerang pribadi nggak boleh ya, kecuali menyangkut kepentingan umum atau publik ya. Itu. Nah, pasal 7 Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang. Kalau belum divonis itu ya ditulis saja diduga ya. Misalnya masih di persidangan proses itu didakwa ya, masih dakwaan, yaitu belum belum benar-benar terbukti melakukan kejahatan ya. Kemudian pasal 8 wartawan Indonesia dalam memberitakan ya kejahatan susila tidak merugikan pihak korban. Jadi korban dan pelaku itu juga harus diblurkan tadi ya, nggak boleh secara vulgar ya. Kemudian bab 3 sumber berita. Wartawan Indonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistik. Ya, kalau TV kan suara, radio juga suara, TV ada gambarnya. Sebelum bertemu dengan sumber berita harus ditunjukkan dulu, ini saya dari wartawan A, misalnya identitasnya ini, nama saya ini, berlakunya sampai sekarang. Kemudian baru wawancara. Caranya seperti itu ya dalam bentuk. Kalau ada wartawan yang tidak seperti itu berarti gimana? Ya berarti dia harus ikut pendidikan untuk kompeten. Ya. Pasal 10 wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri mencabut atau meralat pemberitaan yang ternyata tidak akurat. Jadi tadi ada hak jawab sama hak koreksi. Ya. Kalau sudah seperti itu maka kemudian kita harus meralatnya. Dan ini menjadi kewajiban sebagai wartawan. Ya, tadi sudah saya jelaskan hak jawab itu apa, hak koreksi itu apa, hak tolak itu apa. Pasal 11, wartawan Indonesia meliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita. Kalau kita meliput kriminal, ya sumber beritanya paling minim itu adalah kepala kepolisian resort atau kapolres, ya, atau sektor. Ya. Jangan sembarangan ya, misalnya terjadi perampokan di wilayah A, nah kita harus datang ke polsek setempat, polisi sektor, kemudian kita ketemu komandannya, kemudian kita koordinasi ya, kemudian kita wawancara. Nah ini kompetensi berita itu seperti itu ya. Apa boleh kita di lapangan, boleh di lapangan ya, kita cross check harus ke lapangan ya. Misalnya pada korban langsung atau kepada saksi yang ada di situ, bisa juga seperti itu. Kemudian kita ke aparat ya, ke Polres atau ke Polsek itu tadi. Nah, pasal 12 wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiasi, meniru ya, meniru berita ya. Kemudian tidak mengutip karya jurnalistik tanpa mengutip sumbernya. Jadi ini plagiasi seperti ini nggak boleh ya, mengutip. Wartawan Indonesia di pasal 13 harus menyebut sumber berita kecuali atas permintaan yang bersangkutan tidak disebut nama dan identitasnya. Tadi yang disebut dengan hak tolak tadi ya, kita di pasal 13 ini diatur lagi ya. Sumber beritanya siapa? Misalnya di institusi A, Fakultas Hukum misalnya. Kita harus menyebutkan sumbernya ini yang akurat ya. Kalau di Fakultas Hukum ya harus dekan ya atau kaprodi. Nah, jangan sembarang dijadikan sebagai sumber berita ya seperti itu. Nah, kalau memberitakan yang jelek-jelek bagaimana Pak? Nah, kalau yang jelek-jelek ya harus disebutkan sumber beritanya dari mana. Kalau nggak mau itu menjadi tanggung jawab si wartawan tadi ya. Misalnya di institusi A ada begini menurut sumber ya, seperti itu. Karena itu tanggung jawabnya ya
diambil alih oleh si wartawan. Bagaimana kalau kemudian itu salah? Kalau salah, ya wartawan itu yang mempertanggungjawabkan, yang bertanggung jawab seperti itu ya. Tapi si wartawan ini punya hak tolak. Saya tidak mau untuk menyebutkan sumber berita saya. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Apakah bisa dipaksa? Nggak bisa, kecuali dalam persidangan kemudian itu bisa mengganggu hubungan antar negara. Itu wartawan harus menyebutkan sumbernya. Seperti itu ya. Apabila nama dan intensi sumber berita tidak disebutkan, segala tanggung jawab ada pada wartawan yang bisa. Pasal 14, wartawan Indonesia menghormati ketentuan embargo bahan latar belakang, tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita. Misalnya keterangan off the record. Off the record jangan ditulis, ya, seperti itu off the record. Kalau wartawan tetap menulis bagaimana? Ya dia nanti akan diperingatkannya. Mungkin 1, 2, 3 peringatannya ya, karena tidak kompeten wong juga off the record. Ya, toh. Kekuatan kode etik jurnalistik ini di pasal 15 wartawan Indonesia harus dengan sungguh-sungguh menghayati mengamalkan kode etik jurnalistik profesi jurnalistiknya. Ya, oke. Pasal 16, wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa menonton kode etik jurnalistik berada dalam hati nurani masing-masing. Pasal 17, wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan Wartawan Indonesia dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI. Bisa dipecat, bisa diberhentikan tadi ya. Tidak satupun pihak di luar PWI yang dapat mengambil tindakan terhadap wartawan Indonesia dan atau medianya berdasarkan pasal-pasal dalam kode etik jurnalistik ini. Selain PWI, para wartawan juga berkumpul di luar PWI. Jadi tadi sudah saya jelaskan, di luar PWI itu tadi ada 26 organisasi ya. Tadi mengatur dirinya dalam kode etik wartawan Indonesia atau KEWI. Jadi ada PWI dengan kode etik jurnalistik atau KEJ, ada di luar PWI 26 organisasi yang berkumpul, dia membentuk kode etik wartawan Indonesia atau KEWI. Ya. Ini yang wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memilih informasi yang benar. Tadi sudah saya jelaskan ya, ada 7 ini ya. Kita lanjut saja. Nah, sekarang etika penyiaran ini nanti bisa dibaca ya, wajib netral, tidak menuangkan opini pribadi, tidak menyudutkan narasumber, harus wawancara, ya ini etika penyiaran, pembawa acara. Berkaitan dengan syarat, nah ini tadi tidak menyajikan program visi penyebaran dari suatu sekte dan sebagainya, itu nanti bisa dibaca ya, tidak menyajikan perbandingan agama. Ya. Kemudian pelarangan adegan seksual ya bisa dibaca, nanti saya share ya. Oke. Kemudian menampilkan hal-hal yang terus seksual, lesbian ya. Ini supaya dipelajari nanti. Pelarangan pemberitaan kekerasan dan kejahatan ya, tindakan kekerasan, sadisme ya tidak boleh ya, tidak disamakan ini ya. Ini tambahannya. Kemudian siaran mistik itu juga nggak boleh ya. Nah, ini 14B, ini organisasi pers ya. Yang pertama itu tentu saja adalah PWI ya. PWI itu organisasi profesi wartawan di Indonesia, berdiri 9 Februari 46. Karena itu setiap tanggal 9 Februari itu diperingati sebagai hari ya pers ya, hari pers Indonesia. Tanggal berapa? 9 Februari ya. Ini ya PWI 9 Februari tahun 46 di Surakarta. Di sana ada monumen persnya, karena itu setiap 9 Februari diperingati sebagai hari pers nasional. Nah, ini PWI ya. Ini yang mendirikan itu tokoh-tokoh surat kabar ya di Indonesia. Ada Pak Sumanang, ada Pak Sudarjo Cokrowardoyo, kemudian ada Pak Samsudin dari Harian Rakyat Jakarta, ada
BM Dia, Harian Merdeka, ada Abdul Rahman Nasution, Kantor Berita Antara, ya. Kemudian ada Longgo dan Kusumo, kemudian Muhammad Kurdi, ada Suprapto, ada Supriyojoyo Supatmo, ya. 8 orang itu tadi dibantu oleh Pak Sumanan dan Pak Sudarjo sebagai sekretaris dan Pak Sumanan sebagai ketua, kemudian merumuskan ya menjadi itu tadi apa namanya PWI tadi. Ya. Kemudian ada yang mendirikan Serikat Perusahaan Surat Kabar atau SPSI, Serikat Perusahaan Surat Kabar Indonesia, ya. Dan beberapa organisasi yang diambil oleh Dewan Pers, ya, banyak, ya. Kita coba untuk kita lihat apa saja, ya, yang diakui oleh Dewan Pers, ya. Ini ada dalam buku saya supaya nanti ini dibaca, ya, apa saja yang menjadi organisasi yang menjadi organisasi yang diakui Dewan Pers, ya. Nih, yang pertama, ya, organisasi yang sah ini 7 ini adalah SPS, ya. Kemudian Perusahaan Radio Siaran Swasta Nasional, kemudian Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, kemudian Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, kemudian PWI, Aliansi Jurnalistik Indonesia, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI. Di luar dari 7 organisasi tersebut, Dewan Pers menyatakan tidak mengakui adanya organisasi, ya, seperti itu, ya. Oke. Nah, kita akan lihat tadi AJI, ya, PWI sekarang AJI, ya. Kalau Aliansi Jurnalistik Independen ini kita lihat, ya, memiliki standar organisasi sendiri, ya. Nah, ini organisasi wartawan itu harus berbentuk badan hukum, organisasi wartawan harus ada AD/ART-nya, organisasi wartawan harus berada di Indonesia, kantor pusatnya harus di ibu kota, ya. Kemudian memiliki pengurus pusat, ya, paling tidak sekretaris, ketua, bendahara, dan 3 orang pengurus lainnya. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri, ya. Nih, banyak sekali di situ, ya. Ini kalau kita melihat keputusan dari organisasi Indonesia yang baru, maka ada 27, ya, organisasi wartawan di Indonesia, ya. Karena ini setelah apa namanya terjadi reformasi. Awalnya hanya 1 PWI, kemudian setelah reformasi muncul, dan ini ada 27 organisasi, ya. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ini ada beberapa bahan bacaan yang saya tuliskan dalam buku saya dan sudah saya sebarkan ke bahan kuliah saya. Silakan untuk dipelajari, silakan untuk dibaca, ya. Nanti kita ketemu dalam perkuliahan yang akan datang, ya, tentang sengketa dan penulisan sengketa pers itu seperti apa, ya. Ini buku saya sudah saya share, sudah bisa membaca, ya. Nanti yang ke-15 kita akan bicara tentang sengketa pers dan penyelesaiannya. Oke, saya kira hari ini kita selesaikan cukup sekian, dan saudara-saudara jangan lupa absennya membuat komen, ya, di bawah channel saya ini 10 pertanyaan, ya, pilihan ganda,
Saya tunggu sampai jam 12 malam. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.